Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan yang agung, bulan Ramadan, di mana semua kebaikan menjadi berlipat-lipat, termasuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit membahas berkaitan dengan hal yang sangat penting sekali, terutama bagi orang-orang yang alhamdulillah mungkin kebanyakan dari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan yang agung ini, yaitu hal-hal yang bukan hanya sekedar mengurangi pahala, tapi menghancurkan puasa seseorang, menghancurkan ibadah-ibadah yang lain bahkan selain puasa Ramadan. Pemirsa sekalian, hal yang bisa menghancurkan puasa seseorang bahkan mungkin dinilai gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala seseorang meninggalkan sholat 5 waktu. Terlepas dia apakah berpuasa ataupun tidak, ketika seseorang meninggalkan sholat 5 waktu yang sudah jelas-jelas diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat bermasalah dan sangat mempengaruhi puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salatuhu salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang pertama kali dihisab, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya baik, jika salatnya benar, maka aman pula seluruh amalannya, baik pula seluruh amalannya. Wa in fasadat, dan jika salatnya ini rusak, fasada sairu amalihi, maka rusaklah seluruh amalannya, termasuk puasa. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata maka rusaklah seluruh amalannya, maka termasuk di dalamnya puasa. Pemirsa sekalian, berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja, tentu saja para ulama di sini membahas dengan pembahasan yang panjang lebar berkaitan dengan ini. Mereka sepakat jika itu dilakukan oleh seseorang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, mereka sepakat bahwasanya seseorang dinilai sudah keluar dari Islam, sudah dinilai kafir, tentu saja di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum", di riwayat lain disebutkan wa bainasyirki as-shalah. Jadi perjanjian atau batas antara kita dengan mereka atau kesyirikan adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir. Kemudian para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Ia masih meyakini bahwasanya salat 5 waktu itu wajib, tapi kemudian ia malas melakukannya. Ia malas dengan berbagai macam alasan yang mungkin dibuat-buat. Yang jelas, kalau kita melihat ketika seseorang sholatnya bermasalah, terlebih lagi jika ia dihukumi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa dipastikan puasanya tidak diterima. Sudah bisa dipastikan puasanya tidak sah. Kemudian kasus kedua yang tengah kita bicarakan ini adalah orang yang meyakini sholat itu wajib, tapi kemudian ia masih meninggalkannya karena malas. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menghukuminya tetap sebagai orang yang kafir seperti pendapat atau seperti gambaran orang yang pertama.
karena memang hadisnya umum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merinci apakah ia meninggalkan sholatnya ini karena malas atau karena mengingkari kewajibannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merinci. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya dia masih muslim, cuman melakukan dosa yang sangat besar, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu. Singkatnya, pemirsa sekalian, ketika seseorang meninggalkan sholat 5 waktu, maksud 5 waktu di sini adalah secara lengkap, maka puasanya bermasalah. Puasanya bermasalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal berikutnya yang bisa menghancurkan puasa seseorang, ya, tentu saja ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan, ya, bisa menghancurkan puasa dia di bulan suci Ramadan adalah ketika seseorang berbuka puasa dengan sengaja di siang hari bulan suci Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, selain memang membatalkan puasanya itu sendiri, maka ia sebenarnya sudah berurusan dengan sesuatu yang besar. Ia berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengagungkan bulan Ramadan melebihi bulan-bulan yang lain. Bahkan ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan selain beliau, ya, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, baina ana naim atani rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala aku tidur aku didatangi oleh 2 orang. Ya, 2 orang. Ini bisa jadi mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja bicara soal mimpi Rasulullah, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan mimpi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, fa akhadha bidab'i. 2 orang ini tiba-tiba mengambil lenganku, maksudnya memapah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawanya ke tempat yang lain. Fa ataya bi jabalan wa'ra. Kemudian 2 malaikat tadi membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke sebuah gunung yang terjal, yang tinggi. Faqala is'ad. Kemudian keduanya berkata, naiklah. Faqultu innila utiqu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, saya tidak mampu melihat terjalnya gunung tersebut, melihat tingginya gunung tersebut. Faqala inna sanusahhiluhu laka. Ya, maka 2 orang malaikat tadi berkata, kami yang akan memudahkannya untukmu. Fasaitu hatta idza kuntu fi sawa'il jabali idza bi aswatin syadidah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun naik sesuai dengan perintah mereka, ya. Kemudian tiba-tiba aku mendengar suara jeritan yang sangat keras. Qultu ma hadhil aswat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, suara apa ini? Qalu hadza awa'u ahlin nar. Kemudian orang-orang yang di sekitarnya, yang maksudnya para malaikat tadi berkata, ya, hadza awa'u ahlin nar. Ini adalah teriakan ahli neraka. Summan talaqu bi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim. Kemudian mereka membawaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke tempat penyiksaan mereka, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang digantung di atas kakinya. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah, ya. Musyaqqaqatan asdaquhum. Pipi mereka sudah robek. Kita bisa bayangkan bagaimana sakitnya. Pipi mereka sudah robek, ya. Tasilu asdaquhum daman. Sedangkan pipi mereka mengalir darah. Mengalir darah. Qala qultu man haula. Kemudian aku pun, kata Rasulullah, bertanya, siapa mereka? Qala alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Kata malaikat yang membawanya, mereka itulah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum waktunya, sebelum datang waktu maghrib di siang hari di bulan suci Ramadan. Ya, yang sangat disayangkan mungkin sekarang kita mendengar atau istilahnya sering kali mengenal istilah-istilah dari anak-anak muda kita untuk menyembunyikan kegiatan yang tentu saja mungkar ini dengan istilah-istilah, ya, ada istilah mokel lah atau dan segala macam. Ini tentu saja
hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Ketika seseorang melakukannya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, itu sudah dinilai dosa besar. Apalagi ketika ia melakukannya secara terang benderang, maka itu seolah menantang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari hal yang tentu saja menghancurkan pahala kita dan menghancurkan puasa kita di bulan yang agung ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.